Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para siswa-siswi, juga para pelaku usaha. Di sini kami mencoba untuk memaparkan materi PKK KD 316, paparan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif pada produk barang dan jasa. Di sini ada kompetensi dasar 316, memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif pada produk dan jasa. Kami mencoba di sini hanya karena kami dari bidang teknologi SMK Kejuruan, maka materi yang kami sampaikan berhubungan dengan siswa-siswa kami dari SMK Kejuruan, artinya SMK Kejuruan Produktif. Kita lanjutkan pada paparan deskriptif. Paparan deskriptif adalah sebuah paparan yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para peserta didik merasa seolah-olah masuk dan atau melihat sendiri objek yang digambarkan tersebut. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata yang secara jelas dan detail terperinci. Penggambaran paparan deskriptif bisa tentang suatu kegiatan pada sekitar lingkungan kita maksudnya, atau bisa saja dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, ciri khas dari paparan deskriptif adalah berisi tentang penjelasan singkat mengenai produk barang. Karena kita berbicara masalah SMK Teknologi, produk barang yang bisa dihasilkan oleh SMK Teknologi itu bisa tenaga, bisa pelaksana lapangan. Kalau jasa dari kami adalah gambar perencanaan yang bisa kita tawarkan, karena kami dari SMK Kejuruan. Selanjutnya, dari paparan deskripsi yang kita tahu definisinya tadi, bahwa kita semua mengetahui dengan seiring perkembangan zaman yang serba modern dan serba teknologi yang hampir semua lapisan masyarakat mengerti dan memahami, juga berpengaruh pada informasi papan nama yang bisa terbuat dari plastik. Orang mengenal dengan nama banner atau spanduk, di mana dalam kondisi saat ini keberadaan banner atau spanduk justru semakin populer dan ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Kadang tidak hanya itu, proses waktu pembuatan spanduk juga bersaing. Ada yang juga lebih cepat, bahkan ada yang hanya dalam hitungan jam sudah selesai dan bisa langsung ditunggu hasilnya. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan perusahaan atau bisnis yang ingin mempromosikan produk atau jasanya pada masyarakat. Sebagai sarana media promosi, banner atau spanduk tentunya tak hanya berisi tulisan saja, melainkan juga bisa berisi gambar. Bisa berisi nomor HP, nomor WA dari pengusaha tersebut. Perpaduan warna, tulisan, dan gambar pastinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membacanya, sehingga informasi yang terdapat pada spanduk bisa tersampaikan dengan baik pada masyarakat luas secara cepat, tentunya bagi masyarakat yang melewati di mana spanduk itu dipasang. Kita lanjut pada paparan naratif. Paparan naratif adalah suatu tulisan yang mengungkapkan akan pengalaman pribadi, cerita, atau suatu kejadian dari sebuah peristiwa
yang ditulis berdasarkan urutan-urutan kejadian dari suatu peristiwa tersebut. Kemudian dari cerita kejadian ini akan dirangkai dalam sebuah satu kesatuan waktu. Misalnya tentang suatu laporan kegiatan, hasil kerja di lapangan, atau proyek. Ada beberapa ciri khas dari paparan naratif. Yang pertama, urutan waktu maupun peristiwa. Yang kedua, terdapat dalam karya imajinasi atau fiksi, misal tentang berapa lama proyek bisa diselesaikan atau dikerjakan. Berusaha menjawab apa yang terjadi. Bila mana terjadi ada pertanyaan dari para pelaksana lapangan. Selanjutnya, dari cerita paparan naratif tersebut, kita membuat suatu contoh. Dari cerita pelaku usaha, awalnya saya ragu menerima perencanaan desain rumah dari tetangga saya ini. Saya kan masih sekolah, tidak punya modal, dan sama sekali tidak ada keluarga yang melakukan usaha. Tetapi karena dapat dorongan dari teman yang melihat desain gambar yang cukup bagus, kemudian saya memberanikan diri. Saya memulai dengan mencari proyek yang sesuai dengan minat saya, yaitu desain rumah atau gedung sederhana. Saya mencari tetangga atau menghubungi tetangga, famili, serta beberapa teman yang mempunyai kenalan proyek. Kemudian menjalin kontak. Saya menggunakan aplikasi YouTube, aplikasi Facebook, serta mungkin IG untuk mempromosikan produk desain yang bagus, yang sesuai dengan karakter dari SMK, karena saya siswa SMK. Sesuai petunjuk dari beberapa kelas, saya mulai membuka order di medsos. Saat ini saya sudah memiliki omset sekitar 5 juta setiap bulan. Cukup untuk membiayai sekolah saya. Bravo SMK. Itu menurut cerita dari para siswa yang membuka usaha. Sebelumnya belum berani untuk mengikuti kondisi yang ada. Kita lanjutkan pada paparan argumentasi. Paparan argumentasi adalah gagasan yang berisi paparan pendapat, pokok bahasan, ulasan, dan suatu ide dari penulis atau pelaku usaha sendiri. Pada paparan argumentasi ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar mempunyai pendapat yang sama atau minimal bisa diajak masuk ke dalam alur cerita dari pelaku usaha atau penulis. Karena di sini bersifat SMK materinya, bahwa ciri dari paparan argumentasi adalah mengajak pembaca pendengar untuk bisa masuk dalam pola pikir dari pelaku usaha atau penulis, sehingga tertarik pada produk. Kami dari SMK, produk kami adalah tenaga pelaksana lapangan. Jadi kalau yang berupa jasa yang ditawarkan adalah gambar perencanaan dan sebagainya. Lanjutan dari paparan argumentasi. Kita mengambil suatu contoh sederhana dalam masa atau kondisi seperti sekarang ini. Banyak orang, khususnya siswa SMK kejuruan, yang suka mendesain sebuah rumah. Pada saat libur, karena situasi seperti ini, bukan libur sekolah tapi sekolah di rumah secara online, maka bagaimana caranya agar gambar desain rumah yang sudah dibuat itu bisa terbeli. Minimal ada yang memberi respon atau komentar ketika diupload di FB atau IG. Semakin banyak yang diupload, maka akan semakin banyak pula yang melihat, maka akan semakin sering dikunjungi oleh peminat desain rumah atau konsumen. Pada dasarnya,
tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataan yang ada sekarang, memang sudah banyak pelaku bisnis atau desainer tersebut yang kita temui di berbagai tempat, terutama di kawasan-kawasan perkotaan. Kita lanjutkan pada paparan persuasif. Paparan persuasif adalah paparan dari suatu kalimat yang digunakan untuk menghimbau, mempengaruhi, membujuk, atau merayu pembeli sehingga terpengaruh untuk mengikuti kegiatan pelaku usaha. Contoh ciri dari paparan persuasif. Ada kata rayuan atau bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Paparan persuasif berpedoman dari suatu pendirian bahwa pikiran manusia bisa diubah. Artinya dalam hal ini adalah perubahan untuk mengikuti apa yang menjadi pola pemikiran pelaku usaha. Harus menimbulkan kepercayaan para pembeli atau pemakai barang dan jasa. Dapat menciptakan suatu kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara pelaku usaha dengan pembeli atau pemakai barang. Sekali lagi di sini berbicara SMK kejuruan, tentunya berhubungan dengan tenaga, pelaksana lapangan atau desain gambar yang kami tawarkan. Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam upaya meraih kehidupan yang lebih baik melalui jalur bisnis atau usaha. Tentunya akan mempengaruhi persyaratan yang dibutuhkan. Syarat utama menjadi pebisnis adalah tekad yang kuat dan kemampuan dalam mengorganisir pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa kemampuan ini bisa dipelajari dan dilatih secara mandiri. Karena banyak informasi, banyak tempat, atau banyak media yang kita bisa belajar secara online atau mengikuti webinar secara online tersebut. Semua itu mudah kok. Yuk kita belajar, mulai belajar jadi pengusaha. Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam usaha meraih kehidupan yang lebih baik melalui jalur bisnis atau usaha yang tadi, ya. Dalam setiap pekerjaan ada suatu program kerja atau perencanaan kerja untuk menuntun langkah kerja agar setiap pekerjaan yang kita lakukan itu bisa lebih terarah dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Meskipun tidak 100%, minimal mendekati target yang kita programkan atau yang kita rencanakan. Contoh program SMK sekali lagi, menentukan desain gambar, merumuskan tujuan hunian, dan mengumpulkan data lokasi. Selanjutnya, ada beberapa sumber yang sudah ahli dalam suatu paparan yang menjelaskan bahwa teknik yang digunakan dalam penyusunan paparan persuasif adalah ingratation, supplication, self promotion, rasionalisasi, dan sugesti. Kita semua sudah tahu seperti itu, ya. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik, intangible, dan menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Jadi semuanya perlu kita bicarakan dalam satu tim. Ada orang yang berbicara atau sebagai negosiator atau sebagai promosi, ada yang mengolah data, tetapi juga harus ada mobilitas dari suatu mesin, ya. Di dalam semuanya, ya, kita perlu adanya sifat kemasyarakatan, welas asih,
kita berhubungan dengan manusia-manusia yang lain atau warga yang lain. Yang terpenting adalah waktu. Semuanya dibatasi oleh waktu. Demikian untuk mapel yang kali ini ya, PKK untuk SMK Kejuruan. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.